Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat atas pimpinan tangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dimanapun kita berada, tetap yakin percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita semua. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai dan memberkati kami semua. Dan sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, yang dapat mengajar kami untuk hidup patuh kepada pemerintah sebagai wakil-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Roma pasal yang ke-13 ayat pertama hingga yang ke-7. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh kerana kemurkaan Allah, tetapi juga oleh kerana suara hati kita. Sebab itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, kerana mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah patuh kepada pemerintah. Pemerintahan di Roma pada ketika itu di bawah kekuasaan Kaisar Nero yang memerintah dengan penuh kekejaman dan penindasan. Kaisar Nero juga ingin disembah sebagai Tuhan. Orang-orang Kristen di Roma tidak mematuhi pemerintahan Kaisar Nero karena tidak menyenangi cara pentadbirannya. Oleh itu Kaisar Nero membenci orang-orang Kristen karena tidak menyokong dan tidak patuh kepadanya. Bagi orang Kristen pada ketika itu, Allah adalah satu-satunya yang mempunyai kuasa dan layak mereka sembah dan imani. Di sini, Rasul Paulus menulis surat ini untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Roma untuk tetap hidup patuh kepada pemerintah. Kenapa kita harus patuh kepada pemerintah? Dalam ayat yang pertama kita belajar bahwa kita harus patuh kepada pemerintah karena pemerintah yang ada adalah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Artinya pemerintah atas izin dan kehendak Allah. Sesebuah tempat tidak akan dapat dikawal, diatur, ditabir, dan dijaga sekiranya tidak ada pemerintah. Negara akan maju sekiranya memiliki pemimpin dan pemerintah yang mempunyai hati yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dipikulnya. Dalam ayat kedua, kita belajar bahwa kita harus patuh kepada pemerintah karena jika
kita melawan pemerintah, itu berarti kita melawan ketetapan Allah, dan jika kita melawan akan mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Hal ini mengajar kita untuk hidup bijaksana di tengah-tengah keadaan negara dan dunia, agar kita terhindar daripada yang jahat. Ini juga mengajar kita bahwa kedudukan pemerintah di dunia ini adalah Allah yang pertama, lalu pemerintah di tempat yang kedua, dan rakyat di tempat yang ketiga. Ini adalah status kedudukan pemerintahan. Dalam ayat yang ketiga kita belajar bahwa hanya orang yang berbuat jahat takut kepada pemerintah. Tapi apabila kita melakukan kebaikan, di mana kita tetap memancarkan terang kasih, damai, sejahtera, dan patuh kepada pemerintah, maka kita akan mendapat pujian, penghormatan, dan penghargaan. Tuhan Yesus mengajar kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan agar tetap hidup dalam kasih, meskipun kenyataannya kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, penyalahgunaan kuasa, masalah rasuah, ketidakadilan, penindasan, dan sebagainya. Tuhan Yesus ketika dia masih hidup di dunia, dia tidak menentang pemerintah, tidak berkompromi dengan kejahatan, dan tidak membuat pemberontakan kepada pemerintah, meskipun sistem pemerintahan pada masa itu sangat kejam dan tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus tetap menyatakan kebenaran, mendoakan, mengasihi, memberkati, dan melakukan kebaikan agar dunia melihat cara pemerintahan di dunia ini yang sepatutnya dilakukan oleh pemerintah melalui teladan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah takut dengan pemerintah karena dia tidak pernah berbuat apa yang salah. Walaupun dia dijatuhkan hukuman mati, tetapi dia mati dalam kebenaran karena dia tidak berdosa. Amin. Bak kata pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Dalam ayat keempat kita belajar bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas orang yang berbuat jahat. Artinya, pemerintah adalah alat Allah untuk menghukum manusia yang melakukan kejahatan agar menerima hukuman akibat ketidaktaatan kepada peraturan dan pemerintahan. Ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan pentobatan kepada manusia. Bagaimana cara untuk kita patuh kepada pemerintah? Dalam ayat kelima kita belajar untuk menaklukkan diri atau menguasai diri agar memiliki hati yang takut akan Allah. Apabila kita memiliki hati yang takut akan Allah, maka kita akan belajar untuk hidup baik dan aman untuk semua orang, termasuk kepada pemerintah. Dalam ayat ke-6 hingga ke-7, kita belajar untuk membayar apa yang perlu dibayar kepada pemerintah atau kerajaan, seperti membayar cukai, bil elektrik, bil air, dan sebagainya. Karena apabila kita gagal melaksanakan tanggung jawab kita, maka kita akan didenda dan dihukum. Sebagai rakyat, kita haruslah mentaati pemerintah dengan mendengar arahan dan nasihat, selagi itu tidak bertentangan dengan apa yang baik. Sebagai rakyat, kita juga harus mendoakan pemimpin dan pemerintah kita agar mereka dapat melakukan tugas dengan adil, jujur, benar, dan amanah. Jemaat yang dikasihi, jika pemerintah berlaku tidak adil dan jahat, siapakah yang akan berhak menghukum mereka? Ingat baik-baik, Allah sendirilah yang akan menghukum pemerintah, karena Allah adalah di atas segala pemerintah yang ada di muka bumi ini. Jika kita memiliki pemerintah yang tidak baik, berdoalah kepada Allah dan Allah akan bertindak mengambil kembali tugas tersebut, menggulingkan pemerintah dan memberikan tugas tersebut kepada orang yang lebih layak memerintah. Tugas pemerintah adalah menjaga, mentadbir, mengetuai, dan melindungi rakyat. Tugas rakyat adalah patuh dan setia kepada pemerintah. Rakyat yang patuh kepada pemerintah akan dikasihi oleh pemerintah, tetapi rakyat yang tidak patuh akan dihukum oleh pemerintah. Manakala jika pemerintah melayani dengan baik akan diberkati Tuhan, tetapi
pemerintah yang jahat akan dihukum oleh Tuhan. Marilah kita menjadi rakyat yang menjadi saksi Kristus yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, yang patuh kepada pemerintah. Begitu juga dengan orang yang sudah menjadi pemerintah. Lakukanlah tugas dengan sebaik mungkin agar tidak dihukum oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau mengajar kami untuk memiliki hati yang patuh kepada pemerintah sebagai wakilmu di dunia ini. Kami juga mau berdoa Tuhan agar Engkau memberkati pemimpin-pemimpin dan pemerintah-pemerintah di negara kami, bahkan di seluruh dunia, supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan, kejujuran, amanah, dan sikap bertanggung jawab, terutama di dalam pengurusan pentadbiran sistem negara, supaya rasuah, supaya ketidakadilan, dan sebagainya itu dapat dibendung. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin dan pemerintah kami, agar mereka juga dapat menangani keadaan di seluruh tempat sekarang berkaitan dengan penyakit coronavirus, supaya kerajaan dan pemerintah, bahkan orang-orang yang terlibat, dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada atas campur tangan Tuhan. Tolong kami untuk patuh kepada pemerintah, dan pemerintah juga haruslah menghormati dan juga menghargai rakyat. Karena kami semua adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai kita semua. Amin.